Oke guys, jadi ini ada postingan dari Manto Budono Desa yang menunjukkan rakyat kompak mendislike konten Mas Gibran WKWK. Di sini ada tulisan pencapaian luar biasa, baru sehari posting konten YouTube Mas Gibran yang mendapatkan 1,8 ribu like dan 12 ribu dislike. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi ini sulit dipercaya, bagaimana bisa baru sehari posting video pidato monolog Gibran malah banyak yang mendislike. Apakah ini pertanda bahwa rakyat sudah tidak percaya? Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama bagaimana analisanya soal ini guys. Bismillah. Beberapa hari lalu, Gibran yang jauh dari pemberitaan media mendapatkan serangan yang tidak terduga. Forum Purnawirawan Prajurit TNI memberikan 8 tuntutan yang salah satunya adalah mengusulkan kepada MPR agar mengganti Gibran sebagai wakil presiden. Ini seperti petir di siang bolong bagi Jokowi. Ini tidak bisa diterima. Gibran adalah kunci bagi Jokowi untuk tetap merasa aman di masa depan. Jokowi ingin Gibran itu bersih dan jauh dari pemberitaan buruk. Suara dari Purnawirawan itu menjadi kejutan yang tidak terduga untuk Jokowi. Beberapa hari kemudian muncul foto yang menunjukkan adanya kunjungan sejumlah perwira polisi beserta Serdik Sespimen Polri ke rumah Jokowi. Katanya itu silaturahmi dan mau minta masukan. Saya tidak tahu apakah ini respon balik dari Jokowi kepada para purnawirawan yang meminta anaknya diganti. Tapi yang pasti Jokowi ini mau pamer, mau flexing bahwasannya dia ini masih punya power meskipun sudah tidak lagi menjadi presiden. Kehadiran Jokowi sebagai mantan presiden membuat Prabowo seolah bukan presiden. Prabowo itu kelihatan kayak anak buahnya Jokowi. Tapi foto pertemuan Jokowi dengan peserta Serdik Sespimen itu akhirnya dihapus. Mungkin karena mengundang kontroversi dan Jokowi menjadi bulan-bulanan masyarakat. Semakin kesini, rasa jijik masyarakat kepada Jokowi sudah sedemikian besar. Sungguh bahaya kalau Jokowi dan keluarganya kembali merebut kekuasaan dalam waktu lama. Jokowi terlalu kecanduan dengan kekuasaan. Ketika pensiun, masih kepingin lebih berkuasa dari Prabowo. Dan herannya, Prabowo tidak berani tegas, terkesan lemah dan takut. Bahkan dia tidak masalah dengan isu matahari kembar. Prabowo membiarkan wibawanya dihancurkan oleh Jokowi. Bukan cuma itu, Prabowo seperti menganggap remeh posisi Presiden Indonesia dengan membiarkan Jokowi sesuka hati menjadi presiden bayangan. Tidak lama setelah itu, Gibran muncul dengan membuat sensasi baru. Bisa dikatakan ini adalah pansos sebagai counter balasan untuk orang-orang yang menuntut dia diganti. Gibran muncul di YouTube dan bercerita tentang kesuksesan film animasi Jumbo. Seolah tidak mau ketinggalan tren, Gibran ikut mengomentari film ini. Tapi ini menjadi anti klimaks, bahkan blunder, karena jumlah dislike ternyata jauh lebih banyak daripada jumlah like. Dan yang lebih menyakitkan adalah hampir semua komentar dari netizen berbau negatif dan menohok. Intinya Gibran menjadi bulan-bulanan. Gibran ingin bergaya heroik, ternyata menjadi bumerang. Rakyat menganggap dia itu seperti orang yang harus dijauhi, nggak boleh deket-deket. Usaha dia untuk pansos, ikut tren, FOMO, atau mau cari muka, ternyata gagal total. Publik menolak Gibran. Ini bisa disebut sebagai cancel culture yang halus. Gibran mulai ditolak di mana-mana. Gibran mulai tidak diterima publik. Ini tentu saja membuat Jokowi harus memeras otak untuk mengembalikan keadaan ke posisi semula. Gibran diminta untuk diganti. Ini adalah kabar buruk. Gibran harus dipresentasikan sebagai sosok anak muda penyelamat masa depan Indonesia. Gibran tidak boleh kena noda sedikit pun untuk memperbaiki situasi. Gibran muncul di YouTube membahas bonus demografi dan film Jumbo, ternyata itu menjadi senjata makan tuan. Saya pikir munculnya Gibran ini bukan atas inisiatif dia sendiri. Mungkin ini saran dari timnya atau jangan-jangan saran dari Jokowi sendiri untuk meredam situasi. Hasilnya malah hancur berantakan. Selangkah lagi Gibran mungkin bisa menjadi kartu mati menyusul adiknya Kaisang yang duluan nyungsep. Selangkah lagi, Gibran bakalan KO.
terjatuh dan tidak bisa melangkah ke Pilpres 2029. Kalian bisa bayangkan gimana perasaan Jokowi melihat situasi ini? Marah, udah pasti. Jokowi itu santun dan penuh senyum kalau dilihat dari luar. Tapi di balik layar, dia itu orang yang sangat berbeda dan tidak semua orang menyadari itu. Apalagi orang-orang bodoh yang gampang diluluhkan hatinya dengan bansos. Gibran itu investasi masa depan bagi Jokowi. Investasi ini awalnya bagus. Keberuntungan berpihak pada Jokowi dan Gibran ketika MK berhasil menerobos aturan batas usia kepala negara. Mereka mungkin tertawa mengejek rakyat Indonesia karena begitu mudahnya mengutak-atik konstitusi. Rakyat ditertawakan karena tidak berhasil menggagalkan rencana itu. Jokowi seperti di atas angin ketika anaknya berhasil menjadi wakil presiden. Jalan menuju 2029 terlihat mulus dan lurus tanpa hambatan. Jokowi terlalu arogan, mentang-mentang banyak dukungan, dia bertingkah seperti presiden. Kedatangan pejabat diliput dan dipamerkan supaya ada orang-orang yang berpikir ternyata Jokowi masih dicintai rakyat. Semua itu cuma drama politik demi sang anak. Drama ini dirancang supaya mulus. Tapi namanya rencanakan selalu ada hal yang tidak terduga. Salah satunya ya ini, Gibran diserang. Gibran tidak disenangi rakyat. Seketika investasi Jokowi kepada Gibran berubah menjadi mimpi buruk. Jalan yang awalnya mulus berubah menjadi berlubang-lubang seperti kubangan kerbau. Apa yang terjadi pada Gibran sekarang ini adalah akibat dari gaya Jokowi yang arogan. Bertingkah seperti matahari kembar. Itu kesalahan Jokowi. Rakyat awalnya kesal, marah, lalu sekarang menjadi jijik. Bisa dikatakan ini adalah kabar gembira bagi kita semua, bagi yang masih waras. Jokowi adalah hal paling memalukan yang pernah kita lihat. Jokowi itu kurang negarawan. Dia membentuk kelompok sendiri yang bekerja untuk kepentingannya. Atau jangan-jangan mereka itu diancam atau dipaksa tunduk. Jokowi ingin menjadi raja di atas kepala negara yang sekarang. Bagi yang masih berpikir waras, tindakan Jokowi ini sudah melewati batas toleransi. Ini sama dengan merendahkan wibawa presiden mentang-mentang presiden yang sekarang tidak berdaya. Ini harus dilawan. Jokowi dan keluarganya harus berakhir di tahun 2029 kalau mau negara ini berubah menjadi lebih baik. Gibran adalah kuncinya. Kalau Gibran tumbang, Jokowi ikut tumbang. Gibran kalah pilpres, dijamin Jokowi bakal pusing. Gibran adalah harapan terakhir bagi Jokowi supaya bisa hidup tenang. Gaya politik ugal-ugalan Jokowi sudah pasti mengundang banyak musuh. Banyak yang tidak senang dengan Jokowi. Tidak ada yang bikin Jokowi lemas selain melihat Gibran tidak disenangi oleh rakyat. Ini yang ditunggu-tunggu oleh lawan politik Jokowi. Momen melancarkan serangan balik semakin dekat. Jokowi harus hati-hati karena berani bermain api dengan ugal-ugalan. Gibran pelan-pelan mau dijadikan kartu mati. Jokowi tidak punya siapa-siapa lagi untuk melindungi dia kalau sampai itu terjadi. Sekarang kalian paham kenapa Jokowi tidak bisa menikmati masa pensiun dengan tenang. Posisinya masih tidak aman. Apalagi kalau Gibran KO, posisi Jokowi bahkan keluarganya bisa kritis. Kita tunggu gimana Jokowi mengatasi ini. Apakah mau pakai bansos lagi, bikin survei, atau mau memanggil orang-orang yang lebih hebat ke rumah dia? Terserah dia deh. Rakyat sudah muak. Oke? Oke guys, jadi sebelumnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengeluarkan video pidato monolog yang tengah membicarakan soal bonus demografi dan anak muda. Anehnya, bukannya mendapat pujian, video Wapres Gibran yang ngomong soal potensi Indonesia di tengah tantangan global malah mendapatkan banyak dislike-nya. Jadi emangnya apa sih yang salah dari video Wapres Gibran? Kok sampai netizen Indonesia kompak mendislike video ini? Dan yang lucu, ketimbang meresapi isi pesan yang disampaikan oleh Gibran, netizen Indonesia justru malah sibuk menghitung jumlah like dan dislike dalam video yang berdurasi 6 menit itu. Jumlah dislike yang tercatat bahkan sampai puluhan ribu. Setelah hal tersebut ramai dan menjadi perbincangan di media sosial, kanal YouTube Gibran lantas menyembunyikan angka dislike di dalam video itu. Hanya jumlah angka like atau suka yang terlihat dalam video monolog Gibran. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys.
Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.